Hello everyone! In today's video, we are visiting Bank BJB Branch Garut to conduct an interview as part of our academic project. We'll be learning more about the bank's customer service and how they maintain service quality to ensure customer satisfaction. We have just arrived inside Bank BJB Garut branch. Right now, we are making our way to the second floor, where we'll be meeting our interviewee. Before the interview begins, we'll need to wait for a few moments until they are available. Once everything is ready, we'll head into the interview room and get started. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dulu. Kami dari mahasiswa IPI jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini tujuan kami mau melakukan interview atau wawancara terkait customer service. Yeah. Perkenalan kita dulu. Nama saya Iqmal Raida dan Aulia Dewi. Yeah. Dan mungkin boleh diperkenalkan. Boleh. Nama saya Alwi Muhammad. Jadi memang sebelumnya saya juga sempat di frontliner gitu CS sama Ella. Mungkin lo bisa diceritakan apa saja tugas dan tanggung jawab utama saat menjadi customer service dalam melayani pelanggan. Oke. Jadi sebenarnya customer service itu mungkin jenis utamanya itu terkait pemberkasan ya, terkait persyaratan pembukaan rekening, persyaratan pembukaan tabungan, giro, maupun deposito penempatan. Nah di sini juga ada terkait identitas, kita verifikasi antara nasabah dan juga pihak bank gitu. Jadi sebelum nasabah mempunyai rekening itu pasti diverifikasi semuanya. Kita juga kan ada di dukcapilnya, bisa dicek ke terkait KTP betul atau tidak, valid atau tidaknya. Ada juga terkait amalan DHN-nya, terkait nasabah, data nasabah gitu. Jadi mungkin job desk utamanya memang terkait validasi pemberkasan mungkin ya untuk nasabah yang ingin buka rekening ataupun memperbarui gitu. Berarti itu berkomunikasi secara langsung ya? Secara langsung ya pastinya. Mungkin bagaimana caranya saat menyampaikan informasi kepada pelanggan agar mereka dapat memahami dengan jelas layanan yang Bapak tawarkan? Sebenarnya mungkin harus kita kuasai dulu ya terkait produk, terkait apa saja isi detail yang diinginkan nasabah. Kemudian nasabah ingin bikin tabungan itu keuntungannya untuk apa, fiturnya ada apa aja. Mungkin terkait knowledge dari saya pribadi pun harus mengetahui gitu terkait produk-produk agar bisa menyampaikan secara detail, secara lengkap kepada nasabah. Terus Bapak, apa aja sih langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan ketika menangani keluhan dari pelanggan? Keluhan ya, terkait keluhan itu memang harus kita cari solusi ya, Neng. Jadi seperti misalnya ada nasabah yang memang lagi sakit gitu ya, tapi dia harus narik uang gitu kan, itu kan juga ada beberapa opsi yang kita tetapkan juga gitu terkait SOP-nya. Jadi seperti misalnya seperti itu, jadi kita menggunakan surat kuasa gitu ya. Kalau misalnya terkait pelayanan, ya kita mungkin kredit dan saran pasti kita terima gitu, dan itu menjadi layanan kedepannya akan lebih baik lagi. Gitu. Apakah Bapak pernah menghadapi pelanggan yang marah saat pelayanan? Sangat pernah, pasti pernah lah ya. Mungkin kalau bisa di bidang jasa itu bakal ada keluhan-keluhan terkait mungkin nasabahnya marah atau gimana. Cuma kita hadapinya dengan sesuai SOP yang kita punya aja, sesuai karena kita kan di perbankan ataupun jasa kan pasti ada pembakasannya, pasti sesuai dengan berkas, pasti sesuai disepakati gitu ya. Walaupun misalnya nasabahnya bilang tidak sesuai, mungkin nasabahnya tidak membaca atau mungkin nasabahnya yang lupa gitu ya. Bagaimana caranya? Cara menghindarinya pasti menjelaskan kronologi dari awalnya. Mungkin misalnya ada nasabah yang tidak sesuai biaya adminnya misalnya, padahal sudah kita jelaskan, mungkin nasabahnya lupa atau apa, kita kasih kronologinya aja gitu dari awal sampai akhir. Dan juga terkait
ketentuan yang sudah ditandatangani oleh nasabah kan sudah pasti ditandatangani ya. Mungkin nasabah tidak melihat langsung tanda tangan aja kan, itu bisa aja ya. Terus, seberapa penting pengetahuan tentang produk atau layanan tersebut dalam membantu pelanggan? Sangat penting. Jadi memang untuk di zaman sekarang itu customer service itu tidak hanya untuk pemberkasan atau operasional. Jadi kita customer service pun dituntut untuk memasarkan produknya. Jadi kenapa itu sangat penting ya, kita mau jualan apa gitu kalau misalnya kita tidak mengetahui terkait produknya. Misalnya Neng mempunyai tas gitu ya, tas yang mau dijual tapi kita nggak tahu nih tasnya apa, kan bingung juga ya. Jadi pasti harus sangat mengetahui terkait detail produknya. Menurut Bapak, kepuasan pelanggan pasti sangat penting ya Pak. Lalu hal apa saja yang biasanya membuat pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan? Kalau jasa tuh balik lagi ke servis ya nih. Kalau jasa tuh menurut saya, kalau jasa tuh memang balik lagi ke servis pelayanan gitu ya. Jadi kalau misalnya pelayanannya ramah, pelayanannya bikin nyaman dan juga jelas gitu ya untuk menjelaskan kepada nasabah, mungkin itu yang menjadi poin-poin penting gitu ya untuk nasabah. Kan di customer service misalnya ada beberapa kesulitan kan gitu ya. Menurut Bapak kesulitan seperti apa yang biasanya terjadi dan bagaimana gitu cara mengatasinya? Kesulitan ya. Sebenarnya kalau kesulitan yang dihadapi memang ya terkait penjelasan ke nasabahnya aja sini. Kadang nasabah kan ada yang bertanya-tanya ya, mungkin dari pihak nasabahnya juga ada yang pengennya untung gitu ya, nggak terlalu rugi misalnya terkait beli admin segala macam. Tapi kan kita juga menjelaskan gitu ya bahwa buku tabungan atau ATM pun kan pasti ada di adminnya ya. Gitu. Paling kita menjelaskan terkait itunya aja sini. Kalau overall di CS mah aman lah ya untuk pemberkasan segala macamnya. Untuk di perusahaan ini, apakah memiliki standar atau prosedur tertentu dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan? Untuk di Bank BJB pastinya di kita juga ada beberapa SOP petunjuk teknis gitu ya terkait pelayanan, dan juga kita juga mempunyai budaya perusahaan Go Spirit yang jadi di yang S-nya itu Service Excellence gitu. Jadi kita pasti memegang teguh budaya perusahaan kita gitu, dan dibantu juga dengan SOP, dengan petunjuk teknis gitu, dengan terkait produk segala macam terkait layanan. Apakah Bapak pernah memiliki pengalaman yang sangat berkesan saat melayani pelanggan? Terbantu mungkin ya. Jadi kalau misalnya nasabahnya merasa terbantu gitu, kadang-kadang kita juga sambil kita berbakas sambil ngobrol ya, ini keperluannya untuk apa segala macam. Nah kadang itu juga kan ada yang memang sudah sangat tua gitu ya untuk biaya pendidikan anaknya gitu. Jadi juga sangat terkesan gitu ya terkait tujuan dari nasabah itu menarik uang itu untuk apa. Bisa diceritakan Kak, seperti pengalaman tersebut dan pelajaran apa yang dapat Bapak ambil? Oke, jadi awalnya nasabah itu datang, kita mau memperbarui tabungannya karena nggak bisa nari gitu. Jadi untuk sekolah anaknya katanya yang waktu itu di luar kota masa. Jadi merasa terbantu, bilang makasih segala macam lainnya. Jadi terharu juga, mungkin ibunya udah agak tua jadi saya juga terharu gitu ya. Jadi pembelajarannya ya kita harus melayani nasabah itu dengan sepenuh hati gitu, dengan secepat mungkin, setepat mungkin, karena mungkin tujuan dari nasabah juga berbeda-beda dan tujuannya juga mulia gitu ya, pasti untuk apanya. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, saran apa yang Bapak ingin berikan kepada seseorang yang ingin bekerja sebagai customer service di masa depan nanti? Kalau dari saya memang yang pertama attitude sini. Attitude aja sih yang paling penting itu. Jadi kalau attitude itu udah mencakup keseluruhannya. Kalau terkait knowledge
terkait produk segala macam kan bisa dipelajari ya. Tapi kalau attitude memang tidak. Kenapa? Karena di CS itu kan pelayanan ya. Pelayanan, jadi kadang kita lagi emosi pun harus ditahan gitu ya. Kadang nasabahnya nggak ngerti-ngerti pun ya gimana lagi, kita kan di bidang jasa gitu ya. Jadi terkait itu mungkin manusia nomor satu. So before we end this video, we would like to express our sincere gratitude to Institut Pendidikan Indonesia Garut, especially to our lecturer, Mrs. Lianavita MPD, for her guidance and support throughout this project. Our special thanks also go to our interviewee for generously sharing your time, knowledge, and valuable experiences with us. We truly appreciate your willingness to participate in this interview. We would also like to thank Bank BJB Garut Branch for warmly welcoming us and giving us the opportunity to conduct the interview. This project has been a valuable learning experience for us. It has helped us gain a deeper understanding of customer service in the banking industry while improving our communication, time work, and English speaking skill in a professional settings. We hope this video has been informative and enjoyable for everyone watching. So thank you for watching and goodbye.